Sadli, apa tanggapanmu jika ada orang ketiga di dalam hubunganmu? Orang ketiga dalam hubungan itu memang sering terjadi. Tapi apa? Tapi siapapun yang terbaik, dia tidak akan mempersilahkan orang ketiga masuk dalam hubunganmu. Tapi siapapun yang brengsek dan tidak menghargai sama sekali, dia mempersilahkan orang ketiga menghancurkan hubungan. Terlalu sayang, seharap kau tahu. Kau kasih alasan tapi kau pikir jauh. Saat baru sadar ada orang ketiga. Kau lupa kalau sayang paling terluka. Terlalu sayang, seharap kau tahu. Sadli, kata-kata mantan dulu versus sekarang. Iya ada. Dulu, Aku tidak bisa hidup tanpamu. sekarang. Saya tidak terlalu bodoh. Ternyata Tuhan yang mengatur hidup, bukan kamu. Sudah nyaman dengan dia, lalu kau tak tinggalkan dulu. Karena ada dia makanya kita berpisah. Takkan ganggu kau lagi, Sasutra mau kembali. Memang ini yang terbaik, sama-sama saya ucapkan karena Susi gak dia. Sadli, adakah doa untuk mantan? Iya ada. Apa itu? Ya Tuhan, meskipun saya bukan jodohnya, tapi mohon jodohkanlah dia bersama orang bullshit sepertinya. Sadli, pilih mana? Diharapkan oleh seseorang atau mengharapkan seseorang? Bebas saya diharapkan oleh seseorang. Kenapa ya? Karena buat apa saya mengharapkan seseorang yang belum tentu memberikan saya sebuah kepastian. Ya itu sama halnya saya menjaga jodoh orang. Kalau susah sedih baru kau datang, kau bilang deh yang paling sayang. Baru kapan kau kas tinggal sana. Sudah sayang semalas mau bicara. Sadli, adakah kata-kata untuk mantan yang selalu selingkuh? Biar kau pamer selingkuhan tentu saya pamer rendangan. Sadli, bagaimana tanggapanmu jika pacarmu selingkuh? Hanya golongan orang-orang bodoh yang akan ngelakuin itu. Kenapa? Kalau dia memang baik, dia nggak bakalan ngelakuin yang namanya selingkuh. Dan satu lagi, memang sih selingkuh itu awalnya menyenangkan, tapi jangan sampai lama-kelamaan akan jadi sebuah penyesalan. Aduh, tak bisa sasaki peng bahasa. Kalau bisa kau bisa, tapi masa kau mau pindah rasa dengan dia. Sadli, bagaimana itu Di? Saya terlanjur serius mah, terus dia main-main Ji. Biarkan dia bermain-main, layaknya dia bersandiwara. Tapi harus kau tahu, siapapun yang jadi pemeran utama dalam sebuah sandiwara, dia juga harus siap jadi pemeran utama dalam sebuah karma. Yang dulu saja gak ada pergi kasih tinggal. Dulu pernah kau terluka dan saya menyesal. Di malam hari mimpi kau pun terbangun. Jika ini karma siosa minta ampun. Yang dulu saja gak ada pergi kasih tinggal. Dulu pernah kau terluka dan saya menyesal. Di malam hari mimpi kau pun terbangun. Jika ini karma siosa minta. Sadli, Ya, mantan bodoh itu seperti apa? mantan bodoh itu ketika ada yang tulus, ya disia-siain. Dan ketika ada yang main-main, ya diperjuangin. Jadi orang
Sadli, apakah penyesalan setiap hubungan itu ada? Penyesalan dari setiap hubungan itu pasti ada. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Apa itu? Yang menyesal itu bukanlah dia yang berkorban, melainkan yang menyesal itu dialah yang menyanyiakan. Nyesal sekali hanya pertemuan, kenapa harus sampai tak berjumpa? Bila akhirnya harus berpisah, tutup mata hati dan berkata luka. Rasakan dengan jelas sakit hati, kau datang bawa cinta dalam hati. Pada akhirnya sayang tersiksa, tutup mata hati. Sadli, pilih mana? Memperjuangkan orang yang baru atau memperjuangkan mantan kembali? Pastinya memperjuangkan orang yang baru. Kenapa ya? Karena lebih baik saya memperjuangkan masa depan daripada saya memperjuangkan masa lalu. Sama halnya seperti lebih baik saya memperjuangkan sebuah kebahagiaan daripada saya memperjuangkan sebuah kesedihan. Sani itu berjuang guys percuma, tapi kau selalu baru pilih dia. Ay biar sudah saya permisi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Sadli, bagaimana tanggapan tak kalau mantan minta balik? Ini apa? Kertas. Kalau aku remuk akan jadi lurus atau tidak? Tidak. Kalau aku bakar akan jadi abu atau tidak? Jadi abu. Kalau aku basahi akan jadi utuh atau tidak? Tidak. Seperti juga hubungan, apapun yang kau lewati itu tidak akan bisa utuh kembali. Hidup itu memang penuh penyesalan, tapi tidak harus melihat ke belakang. Mau sampai kapan sayang kau tetap begini? Tolong jangan diam, saya minta jangan kau pergi. Sungguh menyesal, saya bikin sakit hati. Terlalu bodoh saya ingkar semua janji. Oh aduh sayang, kau kasih kesempatan. Saya akan buktikan, saya tak akan duakan. Kau pun cinta, kau pun sayang, kan saya jadikan anugerah paling indah untuk saya selamanya. Sadli, pilih mana? Mencintai dalam diam atau mengungkapkan secara langsung? Mengungkapkan secara langsung. Kenapa ya? Karena dengan mengungkapkan secara langsung itu bisa membuat saya lega. Sedangkan kalau saya mencintai dia secara diam-diam, buat apa? Itu artinya saya juga siap terluka secara diam-diam. Mungkin saya harus pulang, bawa balik hati. Ada orang ku perjuangkan, namun sifatnya seakan suruh kau pergi. Bagaimana Mitri? Pergi. Kenapa ya? Karena buat apa kau berjuang setengah mati untuk dia, sedangkan dia berjuang setengah mati mencari kebahagiaan bersama orang lain. Ibaratnya kau seperti layangan. Kau menginginkan untuk terbang, tapi buat apa kalau tanpa benang? Tak perlu kau tanyakan tentang sapu bahagia. Sadli, Woi. ada nggak doa untuk mantan? Iya ada. Apa itu? Ya Tuhan, mudah-mudahan mantan sadar bahwa dia bersama orang yang salah. Sadli, jika Tuhan memberikanmu satu permintaan yang akan dikabulkan, apa yang kamu inginkan? Saya cuma menginginkan mudah-mudahan mantan saya sehat selalu. Kenapa ya? Karena kalau dia sakit, yang jadi tamu undangan saat saya di pelaminan siapa? Aku mundur alon-alon, kau sadar aku sopo.